Nah, ini di samping gua nih ya, banyak banget nih. Ini koleksi velg lu nih ada berapa banyak nih? Sekitar ada 100-an sih. 100-an model velg sobat dapat. Wow, ini keren banget nih. Ini dari ukuran berapa sampai berapa nih? Dari ukuran ring 14 sampai ring 18. Oh, berarti lu main dari mobil kecil sampai mobil SUV ya? Betul, ya? betul banget. Welcome back, sobat dapat di ruang sana. Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Pokoknya keren selalu lah ya. Iya dong, harus setiap hari. Iya. Hari ini keren banget nih sobat dapat. Pokoknya kerennya kebangetan. Kenapa? Karena kita hari ini mau nongkrong dulu di tempat. Lihat aja nih di belakang gue nih. Koleksi velgnya luar biasa. Pokoknya hari ini kontennya sangat menarik. Karena kita ada di acara apa nih Mandala? Dapat channel? Dapat banget! Thank you! Bersama gua Peter seperti biasa. Dan gua udah kasih bocoran nih. Hari ini gua kehadiran nih seorang owner nih, pemilik toko hobi velg yang namanya Mandala Asdi. Mandala Asdi. Yeay, welcome ya. Thank you bro, udah dikasih kesempatan di sini ya kan Mandala. Terima kasih banget. Jadi sobat dapat, Mandala ini ownernya hobi velg dan memang dari dulu udah demen banget sama yang namanya velg, dunia ban gitu ya. Betul. Betul ya. Boleh ceritain nggak nih Mandala, kita lokasinya ada di mana nih hobi velg ini? Hobi velg ini berada di Ruko Gadget A11 Paramount Serpong, Tangerang. Gading Serpong. Itu tiap hari buka nih Mandala ya? Tiap hari buka, Senin sampai Senin. Senin sampai Senin
Dari jam berapa? Dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Nah, gue paling demen nih kalau orang ngomongnya Senin sampai Senin. Kalau biasa Senin sampai Minggu 7 hari, ini 8 hari. Senin sampai Senin. Harus begitu Sobat Dapat, ya nggak? Iya dong. Nah. Cuan. Cuan. Nah, ini hari ini kita bicara hal yang sungguh inspiratif dan sungguh mungkin di luar sana bisa mendapat ilham, bisa dapat ide gitu ya. Semoga. Oke. Pertama nih, Mandala, gue mau nanya dulu nih. Boleh. Pertama, gue bilang lu keren banget sih. Lu bisa buka ini usaha hobi velg ini udah berapa tahun? Di sini sudah baru hampir 1 tahun sih di sini. 1 tahun ya, kita anggapnya 1 tahun. Sebelumnya tuh lu gimana sih cara boleh ceritain nggak? Lu dulunya tuh gimana sih? Sampai terjun ke dunia velg dan ban ini loh. Yang pasti itu pertama itu nggak expect sih berada di dunia otomotif sih. Iya, dulu malah basicnya elektronik. Dari elektronik Sobat Dapat. Oke. Maksudnya lu jualan elektronik gitu ya? Dulu ikut saudara dulu. Oke. Di daerah Tangerang sana. Gak usah sebutin ya. Gak usah sebut lah, gak apa-apa. Selama 1 tahun juga berada di sana. Pertama kayak kerja. Habis itu karena jam kerjanya yang intens kan, kalau elektronik biasanya sampai jam 11 jam 12 malam. Jadi, dari pagi tuh ya? Dari pagi. Habis itu karena nggak tahan juga intensitas jam kerjanya, pindah. Oke. Pindah ke awalnya itu ikut orang atau gimana? Ikut orang dulu, ditarik sama bos Surabaya buka bengkel. Dia buka bengkel baru. Bengkel. Khusus ban. Khusus ban. Di Jakarta Pusat Ketapang sana. Jakarta Pusat Ketapang. Bos X lah ya kita anggap ya. Itu awal mulanya itu. Jadi berapa tahun yang lalu tuh Mandala? Itu sekitar 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu. Iya. Dan lu umur berapa sekarang kalau gue boleh tanya? 28. 28. Jadi kebayang. Sorry. Salah. Iya. Sebenarnya 28. Ngejar cuan, umur aja juga lupa. Sampai lupa umur gua. Itu baru keren. Oh, jadi lu umur 28. Jadi lu boleh bilang mulai kerja dari umur 20 tahun ya? Iya. Luar biasa. Dulu memang nggak kuliah sih. Nggak kuliah. Karena lu kelar SMA, tamat SMA, lu cari cara nih ya, usaha gitu ya. Betul. Memang dari dulu udah suka jualan sih dari zaman sekolah. Wah, ini dulu luar biasa nih. Jualan baju di Kaskus kalau masih zamannya gua, kalau tahu iya. Kaskus. Itu zaman generasinya pasti tahu lah Kaskus. Bener zaman gua banget ya. Kaskus cendolnya kan. Betul. Jangan lupa cendolnya tuh. Dan namanya dulu Kebun Kaos. Oh, Kebun Kaos. Lu asal mulai di situ. Habis itu setahun di sana, habis itu temen itu kan join, gua sama temen gua join, temen gua nggak mau lanjutin, mau buka bisnis yang baru, gua pindah ke jualan. Waktu itu booming BlackBerry. Oh, lu sempet jualan handphone juga? Enggak, gua jualan baterainya. Oh, baterainya. Plus power bank. Widih, dan itu lumayan tuh ya, zaman itu tuh ya, iya, zaman betul. BB kan. Ya, emang orang nyarinya kalau nggak power bank, baterainya tuh. Betul. Apalagi yang torch tuh, gue inget banget tuh. Tetapi karena BlackBerry tidak bertahan lama ya. Oke. Ya turun. Udah habis itu lulus SMK kerja. Oke, menarik. Oke, Mandala. Jadi kan lu kan awalnya itu berarti kalau gua nggak salah hitungannya lu ikut orang main ban selama 6 tahun. Selama 4 tahun. 4 tahun. Oke. Habis 4 tahun itu? Habis 4 tahun itu nggak langsung buka bengkel, tetapi buka elektronik dulu. Oh, buka elektronik, usaha elektronik. Selama setahun kena COVID. Gulung tikar. Wah, itu emang waktu zaman COVID kemarin tuh memang berat ya? Betul, berat banget. Semua. Terus? Okay. Habis itu semua barang yang ada, semua barang toko gue, elektronik gue itu gue lempar ke saudara-saudara gue yang jual elektronik juga. Hokinya ada. Okay. Saudara gue juga buka, gue lempar ke dia. Dan ada sempet jalan lah ya? Sempet jalan, habis itu modalnya buka bengkel. Oh, ini hobi velg ini. Betul, karena memang lebih dominan basic gue ke otomotif. Nah, sekarang gue mau tanya, kenapa buka velg, toko velg, hobi velg nih khususnya nih? Dulu
nggak sempat kepikiran terjun ya tadi ya. Awalnya bermula ya pas gua kerja di bengkel bos gua itu. Ada beberapa customer yang udah memakai mobil-mobilnya sudah modifan lah. Wah, lama-lama suka gitu. Kepincut juga dari sana sih. Oke, berarti memang kepincut juga ya. Jadi juga. Bukan karena film Fast and Furious dong. Atau termasuk ada faktor juga tuh. Nonton juga sih. Tapi nggak adegan itunya ya. Oke, iya. Berbahayanya ya. Cuma ganti velgnya aja. Ganti modif-modifnya ya. Oke, itulah yang makanya kenapa berangkat dari situ Mandala buka toko dan dinamakan Hobi Velg. Betul. Karena memang ternyata terbangun nih ya kesukaan akan dunia modifikasi mobil khususnya. Betul banget. Kenapa disebut Hobi Velg ya? Karena yang datang ke sini kebanyakan pasti yang suka dengan modifikasi mobil. Termasuk gue juga. Keren Mandala. Ini inspiratif ya, berangkat dari hobi, berangkat dari ketekunan, jadilah Hobi Velg. Betul. Ya kan? Nah, ini di samping gua nih ya, banyak banget nih. Ini koleksi velg lu nih ada berapa banyak nih? Sekitar ada 100-an sih. 100-an model velg sobat dapat. Wow, ini keren banget nih. Ini dari ukuran berapa sampai berapa nih? Dari ukuran ring 14 sampai ring 18. Oh, berarti lu main dari mobil kecil sampai mobil SUV ya? Betul, ya? Betul banget. Nah, kalau gue boleh tanya nih, paling murah di sini berapa duit? Paling mahal berapa duit deh? Di sini yang paling murah sekitar 3,6. Yang paling mahalnya ada sekitaran 9 juta. Oke. Berarti harganya rentangnya dari 3 jutaan sampai dengan 9 jutaan ya? Betul. Dari 14 inci sampai dengan 18 inci ya? Betul. Wah, ini merek lu banyak juga ya? Lu ada merek apa aja sih di sini? Ada merek Torsion, Fortis. Oke. Ada merek dari SSW juga ada. SSW, oke. Ada dari Yusta juga ada. Dan lain-lain. Lumayan banyak soalnya. Banyak banget langsung. Samperin nih sobat dapat nih Hobi Velg di Gading Serpong nih ya. Betul. Oke, nah sekarang gue mau nanya nih. Contohnya nih ya. Lu sehari ya, kalau gue boleh tanya ya. Bisa rata-rata tuh berapa mobil sih modif velg beginian? Biasanya kalau di pukul secara rata itu biasanya sehari ada 1-2 sih ada. 1-2 mobil ya? Betul. Oh, berarti lumayan. Untuk velg. Ya? Jadi sebenarnya boleh dibilang walaupun kita bicara modifikasi mobil ya kan, dimana itu kan satu ekstra inilah ya pengeluaran, tapi kalau yang namanya hobi ya pasti ada aja ya. Betul. Ya, betul banget. Ya? Dan di situ mungkin lu juga jadi kenal banyak orang ya, bikin temen juga. Betul gitu banget, ya? betul banget. Oke, keren. Soalnya kan dari orang-orang yang suka gonta-ganti velg, mereka kan ada komunitasnya juga, biasa kenalan juga, pekerjaannya apa, kita ngobrol-ngobrol. Jadi temen juga di situ ya. Oke, selain velg ini juga lu gue lihat ada banyak koleksi ban juga ya, berarti ban lu juga lengkap juga ya? Kalau karena toko gue Hobi Velg, gue memang lebih lengkap velg sebenarnya. Cuma untuk ban itu gue ada main ban GT, ada main Falcon, Bridgestone, Yokohama, Michelin dan lain-lain. Wow. Boleh sebut merek gak sih? Boleh. Tapi mungkin brandnya logonya kok nggak tampil. Oh iya betul. Oke, kalau ban lu juga harganya berapaan nih? Ban ya sekitaran dari mulai 400-an sampai 2 jutaan sih kalau ban mana, tergantung merek dan tipenya juga. Oke, lu lagi ada promo apa sih di sini? Toko gue kebetulan tidak ada promo karena sudah memang murah sih. Karena sudah paling murah, sobat dapat. Gila, sampai tidak ada promo loh. Sampai tidak ada promo. Betul, luar biasa. Keren. Bersaing lah. Bersaing ya. Lu juga berarti jualan selain ini ada online juga ya? Ada banget. Bisa mampir di Tokopedia gua di Hobi Velg. Bisa dicek. Tokopedia Hobi Velg ya. Oke. Keren. Nah, sekarang kita masuk ke dunia modifikasinya nih. Kalau sekarang ini yang lagi tren apa sih? JDM atau? Betul. Untuk di sekarang ini kebanyakan balik ke JDM, Japanese Market. Domestic market ya? Japanese Domestic Market. Oke.
Nah, ini jadi kalau boleh ceritain lagi nggak? Misalnya kalau konsep JDM nih, biasanya tuh orang nyarinya tuh ini model-model ini hitungannya JDM kah atau European modification atau yang lu tampilin nih di sini nih? Yang kebanyakan gue ini pribadi gue suka model-model JDM, gue kebanyakan model JDM sini. Ada beberapa tipe ya kayak CE28, TE, ZE40, Wet Spot, ada SSR juga. Itu JDM semua tuh ya? Itu hampir itu JDM semua itu. Oke, JDM semua. keren. Jujur ngomong, gue sendiri mobil gue ini gara-gara gue keracunan sama Mandala nih, jadi gue masuk konsep JDM juga. Betul banget. Mobil gue tuh ya, langsung dicek tuh mobil gue dimodif ya, khususnya velg-velgnya sama Mandala deh. Betul. Mungkin boleh ceritain nih, kalau gue kan pasang velg kemarin tuh gue sempat banyak konsultasi sama lu ya. Betul. Nah, kenapa lu pilihin gue konsep yang itu tuh SSR ya? Yang pertama karena SSR itu kan memang konsepnya sangat JDM ya. Dia itu SSR itu singkatan dari Speed Star Racing. Jadi itu termasuk salah satu model yang sangat populer di Jepang sana. Di Jepang sana. Apalagi tampilan mobil Bos Peter Nissan dengan berbaut warnanya hitam matte. Itu satin black. Satin black dengan velg SSR coklat bronze itu, wah gila itu mantep banget tuh bos. Itu mantep banget. Mantep banget sih. Dan gue jadi keciri banget terus terang sama dapat deh. Jadi gue kalau kemana-mana mesti hati-hati juga. Gak bisa sembarang kemana-mana gue nih. Gue ke pom bensin aja bisa langsung nggak tahu orang. Betul. Memang harus ganti velg bos. Iya harus ganti velg. Iya, soalnya kan nanti takutnya salah masuk mobil kan. Salah masuk mobil, bener. Kalau nggak udah ganti velg, wah ini velg gue nih, berarti bener mobil gue. Jangan sampai salah masuk mobil. Makanya ganti velg di gue. Betul. Makanya langsungnya mampir ke Hobi Velg ya, ketemu sama Bos Mandala di Sobat Dapat ya. Betul. Nah, keren banget nih. Nah, boleh ceritain lagi nggak nih Mandala nih ya? Kita kalau bicara apa sih, kan banyak istilah PCD lah, offset lah. Betul. Mungkin ini lebih ke teknikal ya. Betul. Boleh sharing dikit nggak ilmu nih tentang kalau gue mau nyari velg nih. Misalnya mobil gue mobil Jepang. Nah, yang pertama gue mesti lihat tuh apanya dulu sih? Ringnya kah? Jumlah bautnya kah? Atau apanya gitu? Biasanya customer gua itu pertama melihat yang sudah ada biasanya. Misalnya mobil Bos Nissan jenis Nissan X-Trail ini kebanyakan pakainya ring 17. Makanya kita juga biasanya rata-rata nih Bos, kebanyakan Nissan X-Trail Bos kebanyakan pakai ring 17, lebarnya 8. Lebar 8. Offsetnya segini nih 40. Dengan PCD-nya 114 lubang 5 itu udah pasti udah fix. Kalau offset atau PCD itu bagi yang belum tahu apa tuh Mandala? Kalau offsetnya itu jarak antara di bagian dalamnya itu semakin besar offsetnya semakin keluar. Semakin tinggi offsetnya misalnya 40 dia semakin ke dalam. Semakin ke dalam. Betul. Kalau PCD? Kalau PCD memang bawaan dari mobilnya itu jarak antara baut. Jarak antara baut. Betul. Makanya kenapa ada baut 4, baut 5. 4100, ada 4114. Itu jarak bautnya. Jarak bautnya itu ya. Betul. Nah, selain itu kalau udah bicara velg nih, awalnya nih loh, mobil kamu nih biasanya ring 17 nih. Tapi bisa di-upgrade tuh size-nya. Maksimum kalau nggak salah 2 inci, bener nggak? Idealnya atau gimana? Idealnya biasanya memang ada orang yang suka naik ke 2 level. Ke 2 level, berarti dari 17 ke 19 gitu misalkan. Tapi kalau mau ekstrim lagi bisa sampai 21 mungkin? 21 bisa juga, tapi mentok sana mentok sini atau gimana? Untuk hariannya agak kurang nyaman. Ya kita kan misalnya dari bawaan 17 mau naik ke 18 otomatis ban itu semakin tipis. Supaya tidak gesrot ke fender. Ayunannya lebih nyaman lagi. Jadi sebenarnya kalau rekomendasi dari Mandala, kalau misalnya memang misalnya ring gua nih ring 17 nih awalnya, kalau mau senyaman mungkin untuk harian ya tetap 17. Betul sekali. Kalau mau naik dikit ya paling maksimal 18 ya. Betul, ada
resiko yang perlu diambil. Iya, karena naik 18 pun otomatis bannya akan lebih tipis. Betul sekali. Karena yang 17 pakai ukurannya yang apa tuh ya? 225, 65, 17. 225, 65, 17. Kalau gua naik ke 18, otomatis gua mesti pakai yang 225 biasa 50 juga ada, 55 juga ada. Nah, ini emang suhunya bener nih sobat dapet nih ya. Ini langsung yang mampir nih sekali lagi Hobby Velg. Gua sih terus terang secara pribadi gua rekomendasiin nih tempat nih. Betul, betul. Terima kasih. Jangan berpikir banyak-banyak, kesini aja dulu. Boleh fitting-fitting gratis. Lihat aja nih. Nih ya, ini koleksinya segini banyak nih. Kalau nggak salah ada hampir 200-an ada kali ini. Waduh. Gua pas mau masang, itu gua berapa jam cuma ngeliatin doang. Bingung gua saking banyaknya pilihan. Keren sih. Thank you, Bos. Nah, tapi gua mau nanya lagi nih ya. Sekarang nih kalau velg, kalau kita bicara apa namanya asli, ada yang apa istilahnya KW, apa sih istilah kalau di dunia velg itu replika ya, replika. Nah itu tuh perbedaannya bisa jauh ya harganya atau gimana? Betul, lumayan. Kalau perbedaan yang paling jelas itu kalau velg orisinilnya itu yang misalnya JDM pasti ada belakangnya tulisnya Made in Japan. Made in Japan, oke. Biasanya untuk rentan harganya bisa 2 kali 3 kali lipat. 3 kali lipat ya, oke. Ya, tapi intinya sih kalau mau keren, ini bahannya apa sih nih? Bahannya itu alloy campuran besi juga. Dan rata-rata alloy campuran besi ya? Iya, betul. Dan ini beratnya biasa lebih berat dari velg biasa atau? Biasanya dibandingkan dengan velg original bawaan mobil itu dia lebih ringan. Oh, ini malah lebih ringan nih? Lebih ringan, betul. Oh, bukannya lebih berat ya? Betul, jadi tarikan mobil jadi lebih enteng. Lebih enteng malah betul. Tuh ya. Berarti gua nggak salah tuh ganti velg tuh. Betul. Lebih irit BBM lagi naik kan? Iya. Ganti velg aja bos. Iya. Langsung lebih irit. Iya, pantesan gua berasa BBM gua agak lebih irit tuh. Sejak gua ganti velg di tempat Mandala Hobby Velg. Thank you bos, udah mampir juga di sini. Iya. Nah, sekarang gua mau nanya nih, kalau tahun 2022 ini ya, yang lagi orang seneng tuh yang warna apa sih? Untuk warna itu ada top 3. Yang pertama bronze, yang kedua black, yang ketiga gunmetal. Berarti yang pertama lagi banyak orang demen warna-warna bronze ya? Betul, betul banget. Sama black itu memang abadi juga ya? Betul. Oke, keren. Untuk aliran JDM ini nggak pernah mati sih. Dari 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, memang model-modelnya seperti ini. Selalu kurang lebih ya sama lah ya. Betul. Iya. Kalau misalnya SUV gitu, SUV Jepang gitu juga konsep JDM masuk aja ya? Masuk banget. Itu semua mobil yang ada di Indonesia itu rata-rata kalau pasang mobil jenis-jenis velg JDM pasti masuk, udah pasti itu. Udah pasti masuk. Udah pasti masuk. Cakep ya. lah pokoknya itu jamin tuh. Iya. Mungkin salah satu, mungkin boleh sharing nih ya. Mandala nih ya, salah satu keunggulan ganti velg, tadi kan lu bilang lebih ringan gitu kan. Ya. Kedua, ya tentunya mobil lu lebih cakep lah. Betul. Jauh lebih cakep sih kalau ganti velg ya. Terus ada apa lagi nggak kira-kira? Karena positifnya atau keunggulannya ganti velg lah gitu, atau ganti ban. Keunggulan yang paling didapat itu pasti itu ya, dari tongkrongan itu udah pasti keren. Pas lagi parkir tuh udah ganti velg, waduh, orang-orang pasti liatin itu. Orang-orang lihat ya. Iya. Wah, ini mobil nih. Iya. Mobil ini baru mobil nih gitu. Betul. Wah, tipe apa nih? Orang penasaran. Iya. Jujur waktu kapan gue sempet parkir, ya gue usah sebut tapi intinya gue lagi mau masuk ke restoran. Ada tuh sebelah gue lupa mobil apa, orangnya juga baru turun. Nah, dia sempet tuh ngeliat velg gue, bro. Wis. Dia sempet nanya, ini velg apa sih, nih? Sempet nanya, ya gue sempet kasih tau lah intinya, ya ini SSR berapa, 17 inch. Dia bilang, cakep juga ya. Iya dong. Gitu. Pasang di mana? Ya gue kasih tahu sih. Ya gue pasang di Hobby Velg, mampir aja. Wis, mantap. Ya itu kejadian minggu lalu. Iya, memang jadi ada beda banget sih, emang ciri banget sih jadinya. Betul. Dijamin keren lah kalau udah ganti velg di sini mah mobil Anda. Iya, benar-benar keren Mandala. Oke, nah sekarang udah bicara dunia velg, dunia mobil modifikasi lah ya. Nah sekarang kita balik lagi ngobrol soal Mandala secara pribadi nih. Lu tuh visi misi ke depannya terhadap hobi velg ini apa nih?
Misi pertama ya pasti mencari uang sebanyak-banyaknya ya. Cuan-cuan-cuan. Yang kedua pasti pengen buka cabang di mana. Oke. Diperbesar lah ya, diperbanyak cabangnya. Oke, menarik. Yang ketiga ingin mencicipi berbagai macam mobil. Setiap mobil misalnya diganti velg jenis ZE, TE, itu tampilannya pasti berbeda-beda itu. Auranya itu berbeda. Oke. Nah, yang masuk ke sini kebanyakan mobil Jepang, mobil Eropa atau? Kebanyakan mobil Jepang. Memang mobil Jepang ya. Oke. Kalau Eropa ada juga sih. Ada juga ya. Nah, sekarang kalau gua tanya ya, berarti kalau merek yang paling laku di sini sekarang ini ya top 3-nya lah. Top 3 di sini kebanyakan Torsion, Fortis, sama SSW, Yusta sih. Oke. Iya, campur-campur sih, Bos. Campur-campur ya? Iya. Ini gue lihat ada race segala macam, race juga. ada Vogue ya, Vogue Racing ya. Gila, keren sih. Ini merek luar semua atau buatan luar apa ada lokal juga atau campur atau gimana? Kalau ini dari Chungkuo sih. Dari Chungkuo. Oke. Dari Cina. Dari Cina. Ya. Oke. Menarik. Oke, Mandala. Selain visi misi lu tadi terkait hobi velg, lu mau perbesar hobi velg, secara pribadi lu ada keinginan apa sih? Secara pribadi untuk keinginan gua itu ya, yang pasti kalau pribadi ya, kita pasti balik lagi ke keluarga, pasti ingin menyenangkan orang tua, udah pasti itu yang pertama. Kedua ya kita buka usaha ini kan ingin menstabilkan ekonomi pribadi ya, aku bukan dari orang yang kaya banget ya, aku pengen berusaha mencapai kekayaan juga sih, itu kedua. Yang pasti ketiga berkecukupan, pengen ini ada, pengen itu ada, itu udah pastilah. Boleh nanya kan nih Mandala, lu udah punya cewek belum? Pasangan ya ada sih. Ada ya? Oh udah ada. Oke. Kirain belum ada gitu kan, mungkin sobat dapet di luar sana kan. Nah, menyenangkan keluarga, menyenangkan orang tua itu sesuatu yang memang luar biasa ya. Kalau orang tua itu memang apa ya? Lu pernah dengar istilah uhau gak? Uhau, wah apa tuh? Uhau itu jadi ya memang kita sebagai anak itu harus ya bisa menyenangkan orang tua. Betul banget, setuju banget. Itu memang kita udah dididik kita dari dulu seperti itu ya. Betul. Bagaimanapun orang tua yang melahirkan kita dan merawat kita sampai sekarang. Iya, ya luar biasa sih. Keren Mandala. Oke, selain dunia velg, kan kita sempat ngobrol-ngobrol juga tuh ya kemarin ini nih. Lu juga lagi belajar apa sih? Kemarin kita sempat ngobrol ya. Kaki itu nggak boleh cuma satu kan. Gue kemarin iseng-iseng, awalnya iseng sih, sekarang udah masuk ke dunia properti. Dunia properti, kebayang nggak? Dari elektronik masuk ke velg dan ban, sekarang lagi menekuni dunia properti. Betul banget. Jual beli properti berarti ya? Jual beli properti, misalnya ada yang mau orang menyewakan, ingin mencari tempat buat rumah, bisa cari ke saya, bisa. Ya, langsung mampir aja ketemu Mandala tuh ya. Ini baru mulai atau gimana? Baru banget. Baru terjun banget itu. Waduh, luar biasa. Tapi mau belajar ya? Mau dong, kita kan hidup belajar terus. Nah, hidup itu sebuah pembelajaran. Betul. Never stop trying, never stop trying and always study. Betul banget, setuju banget. Harus belajar terus kita sampai kapanpun. Kita harus mengembangkan ilmu kita harus selalu mengembangkan kepribadian kita untuk bisa lebih baik lagi ya. Betul. Dan tentunya lebih bijaksana ya. Ilmu itu nggak cuma di sekolah, di luar sana itu kita tetap belajar kok, dapat ilmu. Itu. Nggak mungkin dong di sekolah buka ban. Nggak mungkin kan? Tetap kita belajar sama orang. Iya, nggak diajarin. Wah, keren banget Mandala, luar biasa. Ini sebuah hal yang inspiratif ya Sobat Dapet ya. Kenapa? Karena gue terus terang seneng banget bisa ketemu Mandala dan kenal Mandala. Jadi temen juga bahkan kita. Betul banget. Kenapa? Karena menurut gue Mandala ini umur masih di bawah 30 tahun.
ya, sudah berjuang bertahun-tahun, ya kan, dengan salah satu tujuannya yaitu untuk menyenangkan orang tua. Iya, itu pasti. Itu luar biasa menurut gua. Itu satu. Kedua, Mandala mau belajar gitu loh. Dia mau coba jual ini, jual itu karena memang jiwanya jiwa sales deh. Iya, jiwa betul. Marketing banget deh. Memang suka jualan. Iya, kayak gue banget lah gitu. Demen ngobrol juga, bikin temen gitu. Betul, kan. betul. Nah, kebayang nggak sobat dapat dari urusan velg dan ban sampai bisa ngejelasin ke gua tadi secara rinci loh tadi, ya kan? Ini loh PCD dan sebagai offset gitu kan. Sampai sekarang mau tekunin dunia properti, jual beli properti dan belajar dari awal lagi kasar kata. Betul, betul banget. Jadi kalau bisa gua tarik kesimpulan, bener kata Mandala, ilmu itu tidak hanya selalu didapat di sekolah. Betul. Tapi juga harus di luaran sekolah kita harus bisa belajar terus lah, menimba ilmu. Karena benar kita tidak belajar soal velg di sekolah kan. Kita tidak belajar soal ban di sekolah. Tidak belajar properti di sekolah. Tidak belajar properti di sekolah. Ya. Padahal itu yang membuat kita banyak uang. Nah, itu. Mendapatkan uang. Itu. Ada tujuan, ada visi, ada misi. Terbentuklah sebuah semangat ya. Betul banget. Semangat dan terus berusaha dan berkarya tentunya. Betul. Keren Mandala. Ya gue sih doain supaya lu bisa sukses ya hobi velg ini ya. Semoga bisa semakin berkembang. Dan berkembang juga channel ini, jangan lupa. Thank you banget Mandala. Semoga lu bisa buka dari Indonesia Barat sampai dengan Indonesia Timur. Wah, mantap. Ya kan, hobi velg semua, ya kan, seluruh Indonesia. Keren banget ya. Dan mungkin juga gue bisa tarik kesimpulan satu nih Mandala. Apa itu? Dari sini nih ya. Memang kalau misalnya kita punya tujuan, pasti ada usaha. Betul. Dengan adanya usaha, kita akan berusaha mati-matian gimana caranya. Sampai kita menghadapi berbagai macam kesulitan, kita akan terus hadepin dan kita pecahin masalah itu untuk menuju ke kesuksesan kita. Dan kebahagiaan kita termasuk kebahagiaan keluarga dan kebahagiaan orang tua. Betul banget. Keren banget. Ini gue ngomong merinding loh ini. Iya. Keren ya sobat dapat. Semua bulu gue yang ada itu gue merinding. Kalau di Zoom merinding semua nih. Keren. Bulu hidung gue juga bergetar ini. Luar biasa Mandala. Ya, gue doain lah supaya lu pasti sukses. Dan lu bisa sukses juga membahagiakan orang tua lu dan juga pasangan lu ya. Itu juga gue berdoa juga di sini supaya Bos Peter teman gue juga ini selalu sukses juga, mau dia usaha apapun, mau dia berada di manapun, semua rezeki datang dari semua arah. Amin. Thank you banget Mandala. Oke sobat dapat, thank you ya sudah nonton konten kita kali ini yang sangat-sangat inspiratif bersama Mandala, pemilik hobi velg di Gading Serpong. Langsung aja mampir. Oke, jangan lupa subscribe, di like, di komen, dan ditonton video kita beserta iklannya sampai habis karena supaya bisa beli velg di Hobi Velg. Wih, luar biasa. Oke, sekali lagi thank you sobat dapat channel. Dapat banget.